kalau nggak dipakai kartunya nanti nonaktif seperti itu. Biasanya banyak tuh pertanyaan seperti itu atau benar sih sekarang kartunya kalau yang warna kuning nggak berlaku lagi seperti itu. Nah, kalau sudah dialihkan jadi peserta bantuan pemerintah, iurannya udah lunas semua nih. Nah, itu juga satu juga tuh yang sebagai informasi. Tapi ini bukan hoax ya, maksudnya semangat yang mau dibangun adalah jangan sampai ada pembedaan pelayanan di satu daerah sama daerah lain. Oke Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya M. Syahweni, Content Manager tribunbengkulu.com dalam podcast Bincang Tribun. Hari ini kita sudah bersama Bang Dedi Wahyudi, SHAAK, Staf Komunikasi dan Kesekretariatan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Bengkulu. Langsung saja kita sapa. Apa kabar Bang Dedi? Kabar baik, terima kasih Mas Beben. Oke. Selamat sore Tribuners Bengkulu. Nama saya Dedi Wahyudi. Sekarang saya di bagian komunikasi publik dan juga kesekretariatan kantor cabang Bengkulu. Itu aja paling ya sebentar ya. Oh, saya dapat info bahwa tema kita hari ini adalah menangkal berita dan info hoax terkait BPJS Kesehatan. Nah, boleh diceritakan dulu info hoax BPJS Kesehatan ini paling banyak soal apa sih? Ya, makasih nih Mas Beben. Jadi memang BPJS itu udah 10 tahun ya, sejak operasional dari 2014. Setiap tahun tuh banyak benar info-info hoax ya. Yang mungkin agak sering datang itu adalah biasanya bentuknya telepon. Jadi dia biasanya ngatasnamakan BPJS nih, ngasih tahu kartu Bapak nggak aktif nih. Nanti kalau mau diaktifin silahkan minta nomor NIK dan sebagainya bla 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 seperti itu. Nah, atau juga yang biasanya dia sifatnya WA, nanti ngasih tahu selamat Bapak mendapatkan 100 juta dari BPJS Kesehatan. Ada Nah, seperti itu ya. ada tuh seperti itu. Bahkan yang lebih canggih lagi sekarang dia seperti by system. Jadi tekan 2 untuk berbicara dengan operator gitu. Kita tekan 2 nanti seakan-akan operator BPJS tuh ngasih informasi, Bapak kemarin beli obat seperti ini loh. Itu mohon segera diinfokan bla bla seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu tuh sangat berbahaya sebenarnya gitu. Nah, biasanya ujung-ujungnya itu biasanya dia minta uang, minta nomor informasi dan sebagainya, dan itu memang banyak sering terjadi ya. Sebenarnya untuk yang pengaktifan kartu BPJS yang sudah tidak aktif, apakah prosedurnya seperti itu? Jadi sebenarnya kalau untuk segmen peserta mandiri yang dia tidak membayar iuran dalam waktu lebih dari sebulan, dia langsung otomatis nonaktif. Nah, untuk mengaktifkannya dia cukup bayar iurannya saja sebenarnya. Jadi begitu dia bayar iurannya, kartunya langsung aktif seperti itu. Nah, cuman yang terjadi masalah itu kadang ada oknum-oknum yang dia mencoba mentelepon, dia mungkin nggak tahu nih kartunya aktif, pokoknya dia telepon ngasih tahu kalau misalnya ada masalah dengan kartunya, silahkan nanti saya minta nomor NIK-nya. Nah, biasanya awalnya dari situ dulu tuh minta data diri. Nanti digiring, kemudian nanti Pak kalau mau ini cukup bayar sekian, atau mungkin nanti ada telepon lanjutan mengatakan Bapak dapat bonus dari BPJS sekian, nah, seperti itu. Jadi dia modusnya banyak benar sekarang ini seperti itu. Padahal kalau di kita itu sebenarnya sangat gampang ya, Mas Beben ya. Ketika dia segmennya adalah peserta mandiri, sebenarnya cukup dia membayar iuran tertunggak dia saja, maka kartu langsung aktif seperti BPJS Kesehatan kantor cabang Bengkulu sendiri, kalau ada pemegang kartu BPJS Kesehatan yang non aktif, itu prosedurnya memang menelpon si pemegang kartu atau seperti apa untuk memberitahu bahwa kartu dia sedang non aktif gitu. Jadi memang kalau di BPJS Kesehatan itu kita untuk peserta yang lebih dari 6 bulan tidak melakukan pembayaran, biasanya kami bantu ingatkan. Tapi kami mengingatkan saja gitu. Tidak ada misalnya meminta nomor NIK atau misalnya meminta untuk bayar ke rekening ini, seperti tidak. Jadi lebih kepada pengingat, karena kan di regulasi memang BPJS mempunyai kewajiban untuk mengingatkan kepada peserta yang belum membayar iuran. Mengingatkannya SMS kah, WA atau telepon langsung gimana itu, Bang? Biasanya ada WA blast, biasanya juga ada telepon langsung. Namun dia mengingatkan. Tidak ada bahasanya nanti kalau nggak diiniin konsekuensi seperti ini loh, atau misalnya
kalau misalnya ini bayarnya sekian loh gitu. Karena memang kita secara regulasi itu menginformasikan aja, mengingatkan mhm. agar untuk rutin selalu membayar, seperti Heeh. itu. Kalau WA Blast itu, nomor yang tertera di WA-nya tuh apa itu, Bang? Biasanya saat ini masih nomor telepon biasa ya. Mhm, Jadi memang, tapi kita di situ menginformasikan nih, Bapak A misalnya tunggakannya adalah sekian, mhm, mohon segera untuk lunasi. Nah, hanya mhm. seperti itu aja. Ketika si orang itu menjawab WA itu, apakah dibalas lagi? Enggak, kita hanya mengingatkan saja. Jadi satu arah. Artinya kalau ada, nomor mengatasnamakan BPJS Kesehatan dan, Mhm. berkomunikasi, itu artinya bisa dipastikan itu hoax ya? Bisa jadi. Jadi Heeh. ketika ada komunikasi lanjutan yang mengatakan, "Nanti bayar ke rekening ini aja ya." Nah, itu pasti enggak. Itu udah pasti ya? Enggak, karena BPJS, tidak pernah memberikan nomor rekening untuk pembayaran. Kami selalu Mhm, lewat mhm, VA khusus yang emang mhm. setorannya langsung ke pusat Langsung ke gitu. Jadi pusat. tidak ada kayak nomor, rekening tertentu seperti itu. Mhm. Pernah juga apakah, nama BPJS Kesehatan dicatut untuk kayak seperti dulu ada yang namanya klik undangan, Mhm. ada lagi klik e-tilang, Oh padahal ya, semua isinya scam. Apakah BPJS Kesehatan pernah menjadi, korban pencatutan untuk mhm. penipuan seperti itu, Bang Deddy? Pernah juga saya dapat Mhm. APK ya kalau nggak salah ya, APK ya. ya? Pernah juga. Jadi, Mhm. modusnya sama nih biasanya. Nanti dibuka, ya nanti ternyata scam ya seperti itu. Scam ya? Pernah juga kami dapat laporan Heeh. seperti itu. Jadi pura-pura seperti tagihan dari Mhm, BPJS bil ternyata tagihan, scam ternyata ya? scam itu Heeh. seperti itu. Boleh dipertegas lagi Bang Deddy bahwa hal-hal seperti itu Mhm, adalah penipuan ataupun adalah hoax? mhm. Jadi memang, tadi seperti yang Mas Mhm, Beben bilang ya, kalau BPJS itu dia kalau WA blast ataupun telepon lebih kepada mengingatkan. Kami mhm, tidak pernah meminta nomor rekening ataupun meminta NIK ataupun minta data diri, karena mhm, itu kan rahasia. mhm, Apa namanya, di undang-undang tentang kerahasiaan informasi juga di ini juga ya, kita nggak mhm, boleh mhm, memberitahukan nomor NIK. Jadi kita sebenarnya lebih kepada pengingat, mengingatkan kalau misalnya Bapak A atau Ibu C, mhm, sekarang nomor-nomor sekian mempunyai tagihan sebesar sekian. mhm. Mohon segera lunasi agar tidak Masih. jadi kendala ketika berobat. Oh Sepertinya ya, seperti itu betul, betul, biasanya betul, itu. betul. Saya juga di platform lain sering diingatkan seperti itu Bang Iya. Deddy. Nah, apakah, dengan adanya, eee, hoaks, ataupun pencatutan nama BPJS Kesehatan oleh oknum tak bertanggung jawab, ada orang di Bengkulu ini yang melapor ke BPJS dia menjadi korban, itu sudah ada belum? Sudah pernah sih, Sudah ya? memang dia kasuistis ya, ada Mhm, yang dia datang ke kantor mengatakan, "Saya dapat nih hadiah dari mhm. BPJS sekian juta, kemudian saya disuruh transfer sekian," gitu. "Ini gimana nih Pak prosedurnya?" Gitu kan. Ya kita jelaskan kan bahwa BPJS sampai dengan saat ini tidak ada namanya program Oh, seperti itu iya, kan. iya. Ada juga yang pernah ketemu case, dia, benar-benar mengaku seperti chatbot-nya BPJS gitu, Mhm, mengatakan bahwa, "Ibu, tagihannya sekian loh, sekian, nanti tolong bayar ke rekening A," seperti itu. mhm. Ada yang seperti itu Ada memang. yang seperti itu ya? Biasanya kita edukasi bahwa itu semua tidak benar, karena memang Mhm. kalau BPJS ketika dia ada tunggakan, dia cukup bayar iurannya nanti ke bisa ke Indomaret, ada VA khusus Heeh, lagi. Artinya heeh, tidak heeh. tidak ada ke rekening tertentu Ada seperti ya, itu, ya, ya. ya. Nah, ketika, misal nih, saya mendapatkan, mungkin ada orang WA ke saya Mhm. mengatasnamakan BPJS Kesehatan bahwa saya, mendapatkan hadiah ya. Mhm, mhm. Kalau ditagih soal iuran mungkin saya abaikan aja lah Iya. ya. Tapi kalau dapat hadiah itu kan mungkin ada rasa emosi, wah kebetulan lagi nggak ada uang ini, Betul tiba-tiba dapat betul. hadiah. Nah, itu saya bisa mendapatkan informasi benar atau tidaknya itu ke Bang Deddy? Iya. Jadi kalau dapat informasi seperti itu, kita bisa datang ke kantor, Mhm, untuk tatap muka atau bisa juga yang non tatap muka seperti menghubungi call center 165 untuk mhm, menanyakan apakah benar, mhm, mhm, atau misalnya tadi bisa lewat, mobil JKN juga menanyakan mhm, seperti itu. mhm, Artinya kita bisa buka banyak kanal lah untuk yang tatap muka mhm. ataupun yang non tatap muka seperti itu. Nah jadi Artinya, eee, ada call center ya? ya, Ada call center heeh. atau, media sosial mungkin Bang Deddy? Media sosial kita juga yang resmi juga ada, Mhm, yang BPJS RI yang ada mhm, centangnya, mhm, centang birunya. mhm. Di situ juga bisa tanyakan. Biasanya banyak sih yang apa, peserta juga yang nanya, "Eh, benar nggak sih sekarang ini, kalau nggak dipakai kartunya nanti nonaktif?" Seperti Heeh, itu. heeh. Biasanya banyak tuh pertanyaan seperti itu atau, "Benar nggak sih sekarang kartunya kalau yang warna
kuning nggak berlaku lagi seperti Heeh, itu. heeh. Nah, itu biasanya kita juga bantu jelaskan Mhm, seperti itu. Jadi kita mhm, memang buka banyak kanal informasi, Mas, baik yang mhm, tatap muka bisa ke mhm, kantor cabang ataupun bisa ke mall pelayanan publik, mhm, ataupun bisa juga melewati sosial media tadi ataupun melihat mobile JKN atau mhm. call center di 165 seperti itu. Oke. Oke, bagi, Tribuners yang, ingin tahu, call center resmi, media sosial resmi BPJS Kesehatan, itu ada di sebelah Bang Deddy tuh Iya. tuh ya. Tuh, biar nanti editornya capek buat infografisnya. Iya. Oke Bang Deddy, lanjut, bagaimana cara BPJS Kesehatan KC Bengkulu ini dalam menangkal informasi-informasi yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan? Iya, jadi kita, selalu menghimbau kepada peserta untuk sering-sering untuk melihat, website resmi, ataupun juga membuka mobile JKN, Mhm, ataupun juga menghubungi call center ketika ada hal-hal yang menurut Bapak Ibu kayaknya mungkin nggak sih saya dapat, uang 100 juta seperti mhm, atau misalnya mungkin nggak sih kartu saya kemudian nonaktif atau mungkin nggak sih saya obat-obatan, kalau ini harus ngehubungin BPJS seperti itu. Kami menyarankan memang, untuk lebih sering diinformasikan kami dan, kami pun juga berupaya untuk menghubungi masyarakat untuk menginformasikan tentang mhm. berita-berita, salah satunya melalui podcast ini Betul, juga gitu. ya, Sarana betul. kita untuk menginformasikan kepada warga Bengkulu bahwa, jangan langsung percaya kalau ada hal seperti itu. Iya, betul. Nah, Bang Deddy, eee, kita kan, eee, banyak sekali cara-cara orang dalam melakukan penipuan. Mhm, Mungkin salah satunya BPJS Kesehatan dengan nama besarnya dan setiap hari dibicarakan oleh mhm, masyarakat, mungkin orang sangat familiar dengan BPJS Kesehatan. Maka dari itu mungkin pelaku-pelaku, kejahatan ini sangat mudah sekali melakukan penipuan penipuan dengan menggunakan nama BPJS Kesehatan. mhm, Selain yang, hadiah ataupun selain scam gitu, mhm. itu kalau di berita-berita sendiri BPJS Kesehatan sering menjadi korban hoaks. Misal, eee, BPJS sudah tidak gratis lagi gitu. Iya, Karena rasa-rasa saya pernah baca itu. betul betul. Itu seperti apa Bang Deddy? Jadi benar tadi yang kata Mas Beben ya, hoax-nya dari berbagai sisi Iya, sebenarnya. Dari mulai penerimaan pegawai pun juga ada, seperti nah, itu. Saya pernah dapat itu bahwa, "Selamat Anda diterima menjadi pegawai BPJS, silahkan nanti hubungi nomor sekian," nanti mhm, nomornya. mhm. Kemudian, "Nanti untuk biaya travelnya silakan setor ke nomor sekian," Iya, seperti betul. itu. "Nanti selamat Anda mendapatkan ini," jadi kopnya aja udah berbeda Heeh, seperti itu. biasanya Kemudian biasanya orang itu undangan wawancaranya di Bali itu, iya, Bang Deddy. jadi Heeh, kadang kan kita ada tuh yang pertama heeh, lapor heeh, tuh Mas heeh. Ben, jadi, dia bilang, "Nanti, biaya akomodasi ditanggung oleh, BPJS, namun sebelumnya mohon transfer uang Iya, untuk, sekian untuk travel, nanti sampai sana akan di-reimburse," heeh, seperti itu. heeh. Nah itu salah satu bentuk, hoaks tadi, karena memang kalau Saya BPJS tidak ada dipungut biaya sebenarnya. mhm, Termasuk dia dalam membuat kartu dan sebagainya, karena mhm, nah itu yang kata Mas Beben kemarin, sekitar seminggu yang lalu juga ada saya berita itu daerah Jawa, mhm, seorang kepala desa itu kena tipu. mhm, Jadi dia mempunyai kartu JKN yang sudah nonaktif, kemudian ada orang yang bisa menawarkan, "Yuk buat sama saya aja, mhm, bayar mhm, sekian cukup, nanti bisa aktif lagi," gitu, seperti mhm, itu. Nah, karena teriming-iming tergiur tadi ya dibuat, akhirnya ketika dia coba berobat, ya nggak bisa gitu. Jadi heeh, emang banyak ragamnya itu, Mas. mhm, Seperti tadi yang gratis juga, nanti buat BPJS gratis, ada nih saya punya BPJS yang cukup sekali buat, seumur hidup bisa dipakai gitu. mhm, Nah, padahal semua itu, tidak benar tidak ya dan benar, mereka biasanya menyasar orang-orang yang lagi butuh pelayanan kesehatan, seperti heeh, itu. Jadi memang, kami sangat menyarankan seperti Mas Ben bilang tadi, kalau ada yang mencurigakan bisa hubungi segera BPJS. nah, saya pernah kalau nggak salah, baca berita atau dengar, obrolan dari orang, itu bisa membuat atau mengaktifkan kembali kartu BPJS secara kolektif. Nah, Jadi ada orang datang ke satu desa atau satu tempat, dia minta tuh dikumpulin tuh semua orang, mhm. siapa yang BPJS-nya nonaktif nanti dia bantu. Itu seperti apa Bang Deddy? Ya, kurang lebih hampir sama ya Mhm, biasanya mhm, seperti itu ya, modusnya. Jadi dia mengiming-imingi,
bisa buat BPJS yang cukup sekali bayar aja nanti bisa dipakai seumur hidup, atau Mhm. mungkin kamu punya masalah dengan tunggakan, nanti bisa diaktifin lagi tanpa Mhm. harus bayar tunggakannya. Nah, itu semua memang modus ya salah Mhm satunya mhm. Mas Ben ya. Jadi emang, kita sangat menghimbau kepada warga, untuk tidak langsung percaya Mhm seperti mhm. seperti itu. Karena emang kalau untuk segmen peserta mandiri, dia memang harus ketika dia sudah menjadi peserta BPJS, kemudian dia mempunyai tunggakan iuran, Mhm. dia biasanya dihimbau untuk melunasi tunggakannya, seperti itu. Mhm Jadi, mhm. karena memang sistem BPJS ini adalah, NIK, Mhm. ketika diketik NIK-nya dia akan keluar semua informasi terkait nomor NIK tersebut. Mhm. Jadi, sangat tidak mungkin dia bisa buat kartu BPJS yang baru lagi, seperti itu. Heeh. Nah, kalau untuk pemegang kartu BPJS kesehatan, yang bukan mandiri tapi yang, preminya dibayar oleh APBN atau Oh ya, APBD, heeh. itu ada kemungkinan nonaktif atau gimana Bang Dede? Ya, untuk segmen kita nyebutnya ini ya, PBPU Pemda Mhm namanya kalau mhm. sekarang ya. Mhm. Jadi itu adalah segmen peserta masyarakat yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah Mhm daerah mhm. ataupun pemerintah pusat. Kalau untuk kemungkinan nonaktifnya tentu ada, Mhm. karena itu semua kan tergantung dari kekuatan finansial anggaran Anggaran dari Pemda Pemda masing-masing. masing-masing. Jadi khusus pemegang kartu yang dari bantuan pemerintah daerah, kami selalu menyarankan untuk selalu rutin untuk dicek Mhm. keaktifannya. Karena memang, biasanya kan Pemda ini kan dia selalu mendata nih Mhm. warga-warganya mana yang mungkin sudah meninggal, atau mungkin sudah pindah keluar kota, atau mungkin dia udah bekerja di perusahaan atau di PNS, dan dia selalu melakukan updating Mhm data, mhm. atau mungkin datanya nik-nya Mhm bermasalah. Nah, mhm. itu biasanya dia akan melakukan updating. Jadi, Mhm. kalau tadi pertanyaan Mas Beben, apakah mungkin dia penerima kemudian nonaktif lagi? Mhm. Ada kemungkinan. Mhm. Jadi memang kita menyarankan untuk yang bantuan pemerintah untuk sering-sering melakukan Mhm. ngecek kepesertaannya, atau mungkin datang ke puskesmas untuk ngecek kesehatan Iya, sekalian. karena kenapa saya tanya ini, karena yang saya bilang kolektif tadi, Heeh. itu biasanya menyasar, pemegang-pemegang kartu yang, preminya dibayarkan oleh Oh, APBD, APBN, mhm. sehingga mereka merasa karena, kok tiba-tiba nonaktif Iya gitu iya kan. iya. Ada orang datang mau menawarkan, dia merasa, "Oh ini mungkin orangnya Pemda atau Oh gitu, orangnya ini." heeh. Jadi karena dia tidak mengerti soal mengurus itu, Mhm, akhirnya ya minta mhm, bantu orang ini tadi, mhm. padahal itu adalah Pembuat penipuan gitu Bang Deddy. benar-benar. Jadi memang, kalau dari Pemda tuh biasanya dia usulannya dari Pemda dulu nih. Mhm. Karena kan kalau untuk yang bantuan pemerintah daerah itu, yang punya anggaran tuh Pemda Mhm biasanya. mhm. Jadi ketika mereka sudah, mendata warga dia yang memang Mhm. merasa butuh, nanti itu baru datanya diserahkan ke BPJS untuk diaktifkan. Nah, Mhm. itu akan jadi muncul satu pertanyaan baru. Bagaimana dengan iuran dia yang sebagai mandiri? Mhm. Seperti itu. Karena ada juga persepsi di masyarakat, kalau sudah dialihkan jadi peserta bantuan pemerintah, iurannya udah lunas semua nih. Heeh heeh. Nah, itu juga satu juga tuh sebagai Mhm. informasi, tapi ini bukan hoax ya, Mhm. maksudnya ini sebagai tambah juga informasi bahwa untuk warga yang dulunya dia adalah peserta mandiri yang memiliki tunggakan, Mhm. kemudian dialihkan, penanggungnya dari yang bayar pribadi menjadi dibayar oleh negara, bukan berarti yang sebagai mandiri dia iurannya hilang, namun Mhm. diganti nih, digeser dulu nih penanggungnya jadi Mhm. bantuan pemerintah. Suatu saat pemerintah kemudian, melakukan, pemadaan data dan dia dikeluarkan data itu, iurannya muncul lagi. Karena Oh, kewajiban dia sebagai peserta mandiri kan masih ada masih nih. ada masih ada. Nah, tapi dia selama dia jadi tanggungan negara, dia tetap bisa berobat, seperti Oke. itu. Nah, ini ada, eee, info hoax lagi nih soal Mhm, BPJS Kesehatan. Bener nggak Bang Deddy bahwa mhm, nanti ke depan itu tidak ada lagi yang namanya kelas 3, kelas 2, heeh, kelas 1, semuanya sama? mhm. Apakah, eee, perspektifnya atau informasinya memang seperti itu atau ada yang salah dalam, eee, yang diterima oleh masyarakat bahwa semuanya sama, tidak ada lagi kelas-kelas, semua Mhm. pelayanannya sama, itu seperti apa Bang Deddy? Iya, jadi itu mungkin yang hampir setahun terakhir ini ya, Heeh, kris ya kalau kita sebutnya iya, ya. Nah, memang itu kris itu bermula dari Perpres 59 kalau nggak mhm salah. mhm, Jadi, ada muncul peraturan presiden nomor 59
mengenai, penyetaraan layanan Mhm. kesehatan. Nah, tujuannya itu sebenarnya adalah jangan sampai pelayanan yang diterima di satu daerah dengan daerah lain itu berbeda. Mhm. Makanya dilakukan standarisasi. Standarisasi. Namun memang di regulasi itu tidak ada disebutkan penghapusan kelas. Tidak Mhm. ada bahasa Tidak yang ada menyebutkan dihapus nih semua kelasnya. dihapus ya, nggak ada itu, Bang? Iya, tidak ada, nomenklatur seperti itu. Mhm. Memang semangatnya adalah agar, pelayanan yang diterima di Jawa, ataupun Mhm. di Sumatera, ataupun di Papua itu sama semuanya, jangan sampai beda. Nah, Mmm. eee, sekarang BPJS masih berlaku yang saat ini masih Mhm berlaku di Perpres mhm. 64 tahun 2020, Mhm. masih ada sistem kelas. Heeh. Nah, di Perpres 59 memang sudah diinformasikan akan ada perubahan, namun Mhm. sampai saat ini turunan dari Perpres itu masih digodok Masih nih. digodok. Nah, sehingga yang berlaku masih regulasi yang saat ini berlaku, Mhm. belum yang nantinya. Mhm. Walaupun di undang-undang kalau nggak salah diinformasikan 2025 bulan Juni kalau nggak salah itu harus sudah berjalan ya kalau nggak Heeh salah ya. heeh. Jadi memang, kalau untuk itu kita masih menunggu nih, Heeh. karena BPJS kan selaku pelaksana regulasi, bukan Mhm pembuat mhm. regulasi. Jadi kami masih menunggu regulasinya seperti apa. Nanti kalau sudah atur regulasinya kita akan sosialisasikan segera mungkin, Oke. seperti Oke. itu. Ini mungkin, koreksi kalau salah ya, Iya, Bang, Edi. heeh heeh. Jadi maksudnya, standarisasi tadi misal nih, saya pemegang kartu BPJS kelas 3 Mhm, misal ya, ternyata di Bengkulu itu, standarisasinya, di kelas 3 itu ada 3 bed, mhm kamar mhm, mandi di dalam, mhm, mungkin ada TV mungkin. mhm, Nah, itu juga akan ditemukan oleh teman saya yang tinggal di Jawa gitu ya? mhm. Iya, jadi emang tujuannya seperti itu karena kan, selama ini mungkin, yang Mhm. kita tangkap di daerah Jawa kok pelayanannya lebih prima ya Heeh seperti itu heeh. dibanding di daerah-daerah lain Heeh seperti itu. Nah, heeh. makanya dibutuhkan standarisasi Oh, seperti itu. jadi nggak boleh lagi kelas 3 itu misal Mhm, di Jawa misal, kelas 3 itu isinya 3 bed, 3 tempat tidur. Di mhm. Bengkulu ternyata isinya 10 bed gitu ya? Nah, Iya, itu nggak yang jadi nggak boleh lagi ya? arahnya ke arah sana, tapi Heeh heeh. sebenarnya kita masih menunggu juga nih sebenarnya Heeh regulasi heeh. seperti apa. Tapi semangat yang mau dibangun adalah jangan sampai ada pembedaan pelayanan di satu daerah sama daerah lain, harusnya sama Heeh dong heeh. seperti itu. Oh, Semangatnya maunya seperti itu. Jadi heeh. memang tapi, akhirnya diterima sama teman-teman kan tidak ada lagi kelas rawat Iya, seperti itu. heeh. Nah, padahal sebenarnya di regulasi pun belum ada di Mhm mhm. apa namanya, tidak ada kelas rawat, cuman masih digodok nih satu sistem yang Mhm bisa untuk mhm. menyamakan antara pelayanan di satu daerah sama daerah lain, jangan sampai Heeh. berbeda seperti Artinya itu. bukan seperti, tanggapan masyarakat saat ini bahwa, saya pemegang kartu BPJS misalnya yang, kelas 3 nih, Mhm, Bang Dedi yang kelas 1. mhm, Ternyata fasilitas yang saya dapatkan sama seperti Bang Dedi. iya, Nah, jadi orang-orang yang megang kartu BPJS kelas 1 tadi kan ngerasa, "Loh kok betul. saya sama kelas 3 Iya, sama?" Gitu, padahal betul. premi saya lebih Iya. gede gitu kan. Makanya nanti ini akan diatur secara holistik, tidak hanya ngomong Heeh. masalah kelas rawat, Mhm. nanti kan dia akan mengatur sampai dengan iurannya, Heeh heeh. kemudian kelas rawat seperti apa, kemudian pembayaran ke rumah sakit seperti apa, itu Mhm. semua masih dalam proses penggodokan seperti Heeh. ini. Arti yang tadi tanggapan tadi itu misinformasi lah Bang Ya, Deddy ya? masih belum dapat gambarannya. Heeh. Tapi tadi semangatnya adalah, agar pelayanan itu semuanya bisa distandarisasi ya, harapannya seperti itu nantinya. Mhm mhm, gitu. Nah, terkait informasi hoaks tadi, BPJS Kesehatan punya aplikasi yang namanya Mobile CKN, ya Betul. kan. Apakah semua informasi seputar BPJS itu bisa dinikmati atau bisa didapat melalui aplikasi itu Bang Deddy? Iya, jadi Mobile Jekan ini kan dia bukan hanya sebagai sarana untuk mengubah data saja, tapi Mhm sebagai pemberi informasi. mhm. Jadi, informasi-informasi yang kita punya pun selalu kita update di sana. Namun memang tentunya dengan bentuk mobile kan pasti terkadang ada kesulitan bagi teman-teman ya untuk melihat, "Wah, jangan-jangan kurang informasinya," gitu. Nah, Mhm makanya ada sarana sosial media, ada tadi call center, atau mungkin kalau agak bingung tanya ke Pandawa juga bisa seperti itu. mhm Jadi memang kami tuh membuka banyak, channel lah untuk mhm informasi atau mungkin kalau memang kurang yakin datang ke kantor nanti loket bagian informasi pun juga ada seperti itu. mhm. Semua urusan terkait BPJS Kesehatan itu nggak ada biaya administrasi Bang Deddy? Oh, nggak ada. Jadi bisa saya pastikan untuk semua proses layanan di BPJS Kesehatan tidak dipungut biaya. Mmm, Jadi memang kita semuanya
iuran yang dibayarkan itu sudah termasuk dengan komponen itu semua. Jadi Artinya cukup lengkapi persyaratan administrasinya, syarat-syaratnya itu sama sekali tidak dipungut biaya ya Bang Edi? tidak ada biaya administrasi ataupun biaya-biaya lainnya. Karena memang ya itu juga tuh perlu saya informasikan juga Mas Beben. Jadi memang waktu zamannya pertama kali BPJS buka 2014 itu memang ini sedikit cerita ya nggak apa ya. Waktu 2014 BPJS di launching itu memang karena saking banyaknya antrian yang membludak pengen menjadi peserta BPJS, peserta JKN, akhirnya kesempatan para oknum-oknum manfaatkan menjadi calo, mendaftarkan BPJS, langsung cukup bayar sekian, kartu jadi sebagainya. Nah, padahal sebenarnya itu semuanya gratis. Nah, makanya kami selalu berinovasi bagaimana caranya agar antrian tidak panjang. Kalau mungkin di 2014 ketika launching BPJS antrinya sangat membludak dan yang kita akui saat itu sangat banyak sekali antusiasmenya. Seiring berjalannya waktu tuh kami berusaha agar layanan ini bisa dilakukan secara online, kemudian simplifikasi pelayanan, sehingga harapannya calo-calo ini nggak ada lagi nih yang manfaatin momentum antrian yang membludak, kemudian persyaratan yang dianggap ribet. Jadi kami semua simplifikasi. Jadi seperti Mas Beben bilang tadi, untuk semua proses administrasi tidak ada dikenakan biaya. Artinya kalau ada orang yang tiba-tiba menawarkan, saya bisa bantu nih, saya orang dalamnya BPJS, itu sudah pasti itu calo ya. Dan itu tidak diperbolehkan ya di BPJS. Jadi lebih enak langsung datang ke BPJS karena nanti mungkin Bapak Ibu ketika berurusan ke BPJS, Bapak Ibu bisa lihat sendiri nanti di kepesertaan biasanya kami punya SLA sendiri berapa menit pelayanan dan tidak mengantri seperti yang dibayangkan mungkin lama gitu ya. Bisa seharian penuh, tidak seperti itu. Karena saya misalnya waktu pertama-tama punya bayi dulu Bang Deddy, itu kan saya harus antri tuh ke BPJS untuk mendaftarkan calon bayi ya, nama bayi gitu kan, dulu masih nama bayi nyonya ini gitu kan. Dan itu saya gara-gara BPJS istri saya itu tercatat double, satu yang BPJS turunan dari saya sebagai karyawan, dan ada satu lagi yang waktu dia masih menjadi ikut orang tuanya gitu. Betul. Dan itu saya tanya ke BPJS, ternyata kok semudah itu untuk mencabut yang lama menjadi yang ini. Nah, ada kasus lain bahwa harus ada surat kuasa tuh. Saya pikir dulu, wah ini ribet betul ini. Ternyata ribetnya itu cuman di proses suratnya itu. Setelah itu diberi ke counter BPJS, selesai. Jadi ngapain harus pakai calo gitu kan? Emang seperti Mas bilang tadi, kita simplifikasi terus Mas. Iya. Tiap hari kita tuh buat semacam kayak role model gitu. Kita lakukan apa? Kita lakukan uji petik. Kemudian di mana nih caranya supaya pelayanannya lebih cepat, lebih prima seperti itu. Termasuk juga tadi yang bayi nyonya tadi kan. Kalau dulu kan regulasi yang 2016 mengatakan ada namanya pendaftaran bayi dalam kandungan. Gitu. Kemudian kan karena regulasi diubah, kita simplifikasi lagi dong. Sekarang kalau lahir di rumah sakit aja bisa menyelesaikan administrasinya, nggak perlu kantor BPJS lagi seperti itu. Jadi emang kita selalu berinovasi karena emang dari mulai lahir BPJS ini yang udah 10 tahun lebih ini emang kita sadari bahwa antrian itu salah satu titik poin yang perlu kita perbaiki. Nah, kalau yang tadi saya sepakat tuh, saya ngerasain sendiri. Di anak pertama saya harus ke kantor BPJS. Di anak saya yang kedua, ternyata di rumah sakit bisa. Sekarang di rumah sakit udah bisa. Iya. Gitu luar biasa BPJS ini ya. Nah, selanjutnya Pak Nidi ya, ini kan teknologi makin canggih. Di era internet saja sebenarnya PR kita masih besar betul nih di bagaimana menangkal hoax, berita-berita seputar BPJS Kesehatan. Nah, kita masuk ke era yang namanya AI. BPJS Kesehatan sendiri bagaimana sih melakukan transformasi atau beradaptasi dengan teknologi agar BPJS Kesehatan tidak menjadi korban pencatutan hoax ini, Bang? Iya, apa yang disiapkan? Jadi sekarang kami tentunya dari segi informasi ya, kami selalu membuat informasi-informasi yang paling update ketika muncul suatu berita hoax
tim di pusat itu biasanya langsung berkoordinasi untuk memberi informasi secepat mungkin melalui teman-teman di seluruh kantor cabang bahwa misalnya tadi nih ada informasi yang sifatnya ini pasti merugikan BPJS nih. Nah, kami biasanya buat press release juga biasanya seperti itu. Kalau untuk teknologi AI memang kami saat ini dalam pengembangan juga. Namun selagi menunggu proses pengembangannya lebih matang, kami tetap ketika ada informasi yang sifatnya hoax terbaca di kantor pusat, kita langsung diinformasikan ke kantor cabang masing-masing. Dan kantor cabang akan mencoba membuat rilis kepada teman-teman media biasanya untuk menginformasikan bahwa ini beritanya nggak benar loh, ini misinformasi loh, atau mungkin ini kurang tepat informasinya seperti itu. Dan itu memang organisasi di BPJS Kesehatan sudah menyiapkan itu Bang Deddy. Ya, karena memang kebetulan di kantor cabang untuk bagian itu di saya juga, bagian komunikasi publik. Jadi memang kami salah satu job desk kami adalah memberikan informasi kepada publik ketika ada suatu pemberitaan atau informasi yang ngerasa mungkin merugikan atau miss seperti itu. Jadi kami memang sebisa mungkin dikoordinasi untuk bisa berkomunikasi dengan teman-teman wartawan juga untuk menginformasikan kepada masyarakat mana nih yang kira-kira beritanya yang bisa menyebabkan merugikan lah secara institusi kita gitu. Ini pertanyaan untuk Bang Deddy sendiri sebenarnya. Kita mengedukasi terus setiap hari dengan kadang informasi yang kita sampaikan itu berulang-ulang. Kemudian masih ada saja yang jadi korban. Itu perasaan Bang Deddy seperti apa sih? Betul, Pak. Ya betul Mas Yunat. Jadi memang kita yang saya tangkap ya, memang informasi tidak boleh hanya sekali diinformasikan. Iya. Harus berulang-ulang sampai akhirnya melekat. Karena kalau cuma sekali apa 2 kali, terkadang masih belum nempel juga. Contoh yang paling gampang itulah mengenai kartu dulu. Isu kartu yang mengatakan kalau kartunya bukan kartu yang warna putih hijau itu nggak berlaku lagi gitu. Itu dari 2016 bulan September keluar, itu udah kita counter bahwa segala jenis kartu BPJS masih berlaku. 2016 keluar lagi informasi yang sama persis seperti itu. Kita konfirmasi lagi bahwa ini sebenarnya kartunya masih berlaku. Yang penting NIK-nya seperti itu kan. 2017 keluar lagi, hampir 4 tahun saya rasa. Pas di 2014 emang udah mulai isunya berbeda lagi karena memang biasanya dia berkembang nih isunya dari satu titik ke titik lain. Tapi kalau kita ambil sampling masalah kartu saja, bagaimana informasi katanya kalau kartunya nggak pernah dipakai nanti dicabut oleh pemerintah gitu. Atau misalnya kartunya kalau yang masih warna kuning yang askes nggak berlaku lagi harus diganti gitu. Atau misalnya kartunya kalau masih yang warna plastik itu nggak berlaku lagi. Nah itu informasi setiap tahun selalu berulang dan setiap itu muncul antrean di BPJS akan bertambah. Karena orang berbondong-bondong, Pak saya mau ganti kartu nih dari yang kuning dari yang ini. Padahal kita informasikan, Bu Pak kalau untuk kartu nggak ada masalah gitu masih berlaku gitu. Tapi benar kata Mas Beben tadi, harus sering secara kontinuitas, terus-terusan gitu. Seperti itu. Bang Deddy sendiri gimana? Ya, merasa kuat? Memang ya gimana ya, karena memang tugas kita ya. Karena saya mencoba berdiri di posisi mereka. Memang minimnya informasi itu sangat berbahaya ya. Dan memang saya juga, karena saya sendiri juga pernah tuh dapat telepon dari oknum tadi yang hoax tadi mengatasnamakan BPJS Kesehatan gitu. Saya dapat telepon, saya tekan 2 untuk berbicara dengan operator gitu. Ketika saya ngomong, ini benar-benar seperti suatu operator dari suatu instansi gitu kan. Sangat meyakinkan gitu. Nah, saya saja yang orang di komunikasi publik masih bisa terkadang wah, emes bener nih bisa seperti itu. Apalagi untuk peserta-peserta kita yang mungkin jarang berkomunikasi atau terjamah informasi ya. Pasti lebih gampang tertipu seperti itu. Yang paling update ya tadi tuh yang dia pakai operator gitu kan. Jadi benar-benar ngatasnamakan BPJS, nanti diminta nomor NIK-nya seperti itu kan. Itu kan seperti yakin bener gitu kan. Jadi saya memang kalau bisa emang sering terus secara reguler lah kita informasikan bahwa berita-berita seperti itu gak benar gitu. Jadi intinya ketika apapun ini sebenarnya bukan BPJS Kesehatan saja ya Bang Deddy ya. Kalau sudah mengarah minta identitas pribadi, apalagi sampai transfer, itu sudah sebenarnya pasti 100% udah bisa kita pastikan itu hoax dan
Penipuan ya Bang Deddy ya? 100%. Bisa Oh, dijamin kalau dia minta nomor rekening, transfer ke rekening sekian, iya, atau heeh, minta NIK, heeh. itu bisa dipastikan itu pasti penipuan, seperti itu. Kadang polanya itu sama semua tapi, eee, objek ataupun, lembaga yang Iya, namanya yang dicatut itu saja yang beda-beda. berbeda-beda ya. Kadang ngakunya PT Pos kadang-kadang Iya, kan, nanti nanti yang lain juga tapi ya. ujungnya sama gitu kan, Bisa minta "Ini barang duit ya. Anda tinggal sekian," itu saya juga pernah kena itu. Jadi, Heeh, eee, ujungnya sama seperti Mas Bobi bilang tadi, tapi mhm. modusnya agak Iya, di-combine lah, heeh, dimodifikasi sedikit betul seperti itu. betul 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 Jadi betul. kalau udah namanya bantuan ada apa, Bapak dapat uang tunai sekian Mhm ataupun mhm. misalnya, "Ini obatnya Pak nggak dijamin, nanti tolong hubungi BPJS, bayar sekian," seperti Heeh itu heeh, saya pastikan itu semua adalah penipuan, seperti penipuan. itu. Oke Bang Deddy, Iya, karena tadi kita tidak boleh, capek dalam mengedukasi, boleh nanti, Bang Deddy kasih penegasan lagi kepada, masyarakat Provinsi Bengkulu ketika ada, modus-modus yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan, harus seperti apa menghadapinya? Silakan Bang Deddy. iya. Jadi untuk Tribuners dan juga warga Bengkulu, kami informasikan dari BPJS Kesehatan apabila ada WA ataupun telepon yang mengatasnamakan BPJS, kemudian dia ujung-ujungnya minta ditransfer ke rekening A, ataupun misalnya selamat Anda mendapat uang sekian, atau minta data diri, itu semua saya pastikan adalah penipuan. Dan apabila ada yang mencurigakan atau masih ragu, silahkan datang ke BPJS Kesehatan terdekat untuk meminta informasi kepada BPJS atau mungkin menghubungi 165 call center kita. Nanti semua informasi kan kita dapatkan di sana. Demikian. Oke, terima kasih Ya, Bang Deddy terima kasih waktunya Mas hari ini. Ben. Tribuners, masih banyak, tema-tema lain yang akan kita bincangkan dengan, BPJS Kesehatan kantor cabang Bengkulu ini. Tunggu obrolan selanjutnya di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.